anak-anak kelas 5A, selamat pagi. Kita akan melanjutkan tema 3 makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran kelima dan keenam. Nah anak-anak, kalian masih ingat kan pelajaran mengenai membatik? Nah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dengan bahan dan alat yang digunakan untuk membatik. Pertama malam, atau biasa disebut lilin atau parafin, kemudian canting, kain, wajan dan kompor, gawangan yaitu tempat untuk meletakkan batik yang akan digantung. Nah, setelah kita belajar tentang bahan dan alat, selanjutnya kita perhatikan beberapa macam motif batik yang ada di Nusantara. Yang pertama motif batik Solo Parangkusumo, yang kedua motif batik Pekalongan, yang ketiga motif batik Yogyakarta yaitu disebut ceplok, yang keempat motif batik Cirebon atau Megamendung sebutannya. Teknik pembuatan batik terbagi atas 3, yakni teknik tulis menggunakan canting sebagai alat membuat batik. Yang kedua, teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Yang ketiga, teknik cetak atau sablon. Selain memiliki teknik pembuatan batik, motif batik juga menyimpan makna tersendiri. Misalnya motif batik Parang Rusak yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa, namun batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khasnya masing-masing seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan batik Papua. Nah anak-anak, selanjutnya hal-hal apa saja ya yang harus kita perhatikan dalam membuat iklan? Pertama, menggunakan suara yang keras dan lantang. Kedua, menggunakan artikulasi yang jelas dan tidak menggumam. Yang ketiga, menggunakan kontak mata dengan penonton. Yang keempat, tidak menghalangi pandangan mata penonton. Yang kelima, tampil penuh percaya diri. Yang keenam, menggunakan perlengkapan pendukung iklan. Yang ketujuh, menjadikan sketsa gambar sesuai naskah sebagai pedoman branding. Yang kedelapan, hafal dengan naskah yang akan dibawakan. Setiap hari kita melihat keberagaman. Nah, keberagaman tersebut dapat dimanfaatkan dalam bekerja. Kelebihan bekerja seorang diri. Yang pertama, dapat mengerjakan tugas kapan dan di mana saja. Yang kedua, tidak harus menunggu teman yang lain. Dan yang ketiga, tugas diselesaikan sesuai dengan kemampuan atau keinginan. Selanjutnya, kekurangan bekerja seorang diri. Yang pertama, pekerjaan tidak cepat selesai. Yang kedua, tidak dapat bertukar pendapat dengan orang lain. Yang ketiga, kemampuan atau hasil kerja terbatas. Berikutnya, kelebihan bekerja secara kelompok. Yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Yang kedua, tugas-tugas dapat dibagi sesuai dengan banyak anggota dan kemampuan anggota kelompok. Yang ketiga, dapat berdiskusi tentang hasil pekerjaan. Kekurangan bekerja kelompok. Yang pertama, mungkin terdapat perbedaan pendapat antar anggota kelompok. Yang kedua, waktu dan tempat pengerjaan harus disepakati oleh semua anggota. Dan yang ketiga, harus ada yang mengalah dalam berdiskusi. Baik anak-anak, terima kasih. Sekian atas pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai bertemu di tema yang keempat.